Selamat pagi, Mas Sis. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat beraktivitas. Ini Mas Sis berada di mana saat ini, Mas? Saya berada di Malaysia. Asal saya dari Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Oh, dari Jember. Tahun kemarin ada kerjaan di Malaysia, mengikuti arahan dari adik saya bahwa di sini ada proyek yang sangat menakjubkan. Jadi saya ke sini, Pak. Saya ke sini untuk menuntaskan proyek-proyek adik saya. Alhamdulillah sudah tuntas tahun kemarin. 19 sudah selesai. Membangun 47 rumah. Dan alhamdulillah mau start lagi membuat banglo di sini kena lockdown. Hampir 3 bulan kita nggak kerja ini, Pak. 3 bulan. Tanggal 4 ini persis dah 3 bulan. Terus apa, Mas? Selama ya lockdown atau kalau bahasa Malaysianya perintah kawalan apa ya? PKP atau apa gitu ya. Terus kegiatannya apa, Mas, yang dilakukan kalau misalkan sama sekali tidak ada kegiatan di sana? Selama kita mengikuti arahan dari kerajaan Malaysia, tidak ada lagi kita itu cuma jadi petani pecangkul. Awalnya kita dari petani ya, daripada diam kita cari olahraga lah, Pak. Sambil olahraga, sambil mengerjakan sesuatu yang ya buat kesibukan lah, Pak. Inilah jadi hasil karya selama lockdown saya ini. Apa ini, Mas? Saya nanam cabai, kalau di sini cili. Sudah mulai berbuah, sudah mulai membuahkan hasil, tapi ya hitung-hitung daripada diem lah, Pak, ini. Selain cabai apalagi, Mas, yang ditanam di situ? Kalau cakap orang Jawa, gambas, ada pepaya, pisang, full pokoknya ini, Pak. Ada pohon kayu, ada pohon jalar. Pokok siap menjadi petani lah, Pak, ini. Terus ini di sana itu dijual atau untuk dipakai sendiri untuk apa kesehariannya, dipakai untuk masak sehari-hari, Mas? Kalau memang menghasilkan untuk lebih, ya kita jual lah, Pak. Untuk hitung-hitung biar membuahkan hasil selama kita lockdown ini. Kalau di sana sayuran gimana harganya, Mas? Apakah sama dengan di Indonesia atau di Jawa yang masih dari Jember, atau kalau lebih murah atau lebih mahal? Kalau sayuran di sini itu sangat-sangat mahal, Pak. Daripada ayam, daging, ikan itu lebih mahalan dari itu. Kalau sayur satu ikat kalau uang Indonesia bisa 15.000, bisa 20.000. Satu ikat itu kalau dibelikan daging atau ikan laut sudah dapat 1/2 kilo, Pak. Hampir 1 kilo. Berarti lebih murah daging ikan ya? Lebih murah daging sama ikan. Jadi sepakatnya di sini kalau soal sayuran memang diutamakan, Pak. Memang mahal di sini. Sawi, kacang macam itu mahal sekali. Terus kalau selama lockdown ini apakah ada bantuan, Mas, dari bosnya, atau karena kan udah tidak sama sekali tidak ada kegiatan, tidak ada sekali dapat pemasukan uang untuk beli untuk hidup sehari-hari, gimana, Mas? Alhamdulillah sebelum saya kena lockdown ini kan saya masih kerja, Pak, jadi masih punya gaji. Satu, walaupun punya gaji seperti itu, alhamdulillah juga saya punya bos yang sudah saya bangun rumahnya ini masih membantu 3 kali, Pak.
membantu 3 kali sembakonya. Eh, di awal lockdown, pertengahan lockdown, sama hampir hari raya kemarin itu. Jadi alhamdulillah masih bisa bertahan lah Pak. Sini pun sebenarnya sudah ada yang bisa kerja Pak, tapi cuma ada yang menunggu resmi dari Menteri Kesehatan Kerajaan yang memang benar-benar bisa dikerjakan orang sedikit, terus bisa dikerjakan. Anggaplah seperti ini, proyek yang sudah 85% sampai 90% dia boleh dikerjakan, boleh di finishing. Tapi kalau proyek masih setakat baru masih belum bisa dikerjakan. Kalau mendapatkan surat izin dari kerajaan. Mas, ini kembali ke makan sehari-hari itu. Biaya makan di sana itu satu porsi berapa ringgit Mas, atau dirubahkan berapa rupiah Mas kalau dibandingkan di Indonesia? Kalau dibandingkan ke Indonesia, kita satu paket itu anggaplah satu makan 5 ringgit sudah kenyang Pak. 5 ringgit itu berapa Mas? 5 ringgit itu kurang lebih 15.000 sampai 16.000. 1 ringgit sekitar 3.000 sekarang ya? 3.000 Pak. Ya. Itu makan per porsi atau kalau misalkan sehari habis berapa Mas? Anggaplah 3 kali Pak. 5 ringgit kali 3 berarti 15 ringgit. Ya. Kurang lebih 50 ringgit sampai 55 ringgit. Nah, pertukarannya seperti itu. Cuma kita kalau ngitung ringgitnya Pak, di sini pertukaran sama gajinya kayak di Indonesia. Krusnya nama sama. Cuma kita krusnya mata uang memang yang tidak sama gitu loh. Kita krusnya di sini pertukaran ya ada yang 90, ada yang 100 kan kurang lebih sama dengan Indonesia Pak. Tapi ringgit. Nah, tapi diperbandingkan dengan minimal kita makan cuma sekian ringgit saja yang kita keluarkan, bukan sampai puluhan ringgit kita keluarkan. Gitu. Jadi masih ada sisa ya. Kalau di Indonesia gaji 100 ya, kita sekali makan 20.000 lah, sudah namanya sudah gini. Kali 3. Kali 3 sudah 60.000 ya. Cuma 30.000 per hari, nah, ibaratkan seperti itu. Ini Mas itu di sana bekerja sebagai apa sih Mas? Maksudnya proyek itu bangun gedung atau bangun rumah atau bangun apa? Villa? Sementara ini saya dapat perumahan Pak, perumahan kos kalau di sini perumahan teres itu sekarang sudah penuh ditempatin orang, 47 rumah itu sudah penuh Pak ditempatin orang. Jadi sementara ini saya ada proyek perumahan kos dan bosnya itu hari ngomong mau berlanjut ke rumah banglo, rumah tingkat. Ternyata terjadi COVID-19 ini. Jadi ya menunggu surat turun dari kerajaan. Ini Mas ceritanya gimana Mas ini dalam tanda kutip terjebak ya. Jadi apakah kemarin waktu ada himbauan sebelum ada lockdown nggak pulang atau memang niatnya tinggal di Malaysia terus untuk bekerja? Kan sudah ada konfirmasi dari bos Pak. Konfirmasi dari bos setelah selesai kita membangun 47 rumah ini, kita berlanjut ke lahan yang sudah disiapkan sama bosnya Pak. Lahan yang sudah disiapkan sama bosnya sekitar ada 2 hektar Pak. Wih, besar ya. Sekitar ada 2 hektar. Nah ini sekitar ada 2 hektar ini untuk membangun rumah banglo, membangun rumah teres. Yang sebelah sananya itu rumah tingkat sebenarnya Pak. Kalau yang di sini rumah biasa. Kalau kameranya banglo bisa diangkat Mas. Nah, terus itu kelihatan rumahnya ya. Kalau yang itu kan rumah yang sudah selesai itu ya. Satu atap itu 2 rumah Pak. Satu atap 2 rumah.
semua total 47 itu tuh bulan 11 kemarin sudah selesai. Itu ukuran berapa, Mas? Ukuran 6 meter kali 12 meter. Tapi dibagi dua berarti ya, dibagi dua rumah istilahnya. Berarti itu satu rumah, Pak. Oh, satu itu rumah. satu rumah. Hmm. Hmm. Satu rumah itu, jadi kalau satu atap itu berarti 12 meter kali 12 meter kali 12 meter. Itu kayak rumah ya, kayak kos-kosan atau rumah kalau di Indonesia ini? Kalau di Indonesia seperti rumah, Pak, itu satu rumah sudah 2 kamar, Pak. Itu satunya 2 kamar dan dapur besar, kamar mandi pun juga besar. Kalau soal harganya berapa, Mas, satu rumah itu, atau satu istilahnya gimana, satu kamar atau satu rumah di sana harganya? Satu rumah itu ngekos 600 ringgit. Lain api air. Api air itu gimana? Api air itu listrik sama air itu bayar sendiri, Pak. Itu PDAM itu sudah dari kerajaan itu. Ada pembayar sendiri. Jadi 600 itu khusus untuk rumahnya toh, Pak. Ini saya lihat kan di sana sepi, Mas. Ini masih tinggal sendirian di situ atau ada teman atau ada orang lain yang masih di situ? Sendirian berhat, Pak. Ini anak buah, teman semua sudah kerja di tempat lain, ikut saudaranya, ikut temennya gitu. Jadi di masa kita itu habis kerjaan, memang saya arahkan, saya anjurkan mencari kerjaan lain sebelum saya start lagi. Jadi kalau sudah start lagi, nanti saya panggil lagi macam itu. Kira-kira kapan bisa mulai lagi ini, Mas, pengerjaan untuk pembangunannya ini? Ini arahan dari bosnya kurang lebih bulan 6 atau bulan 7, Pak. Jadi masih menunggu lagi ini. Nggak tahu sampai bila ini, Pak. Tapi alhamdulillah juga bosnya pun pengertian, ada planning lah. Seandainya saya kekurangan apa, selalu ditanya, hari-hari selalu ditanya, Pak. Kamu perlu apa, kamu butuh apa, di situ apa yang nggak ada. Jadi fasilitas bahan pokok untuk makan alhamdulillah nggak sampai terlalu lah, Pak. Nggak sampai kita memikir lah. Mas, kalau di sana itu ketat nggak sih, Mas? Kalau di Indonesia kan istilahnya pembatasan kegiatan masyarakat PKM-nya ya. Jadi kegiatan masyarakatnya dibatasi. Kalau di sana ketat nggak itu? Misalkan kita masih bisa jalan-jalan untuk beli bahan makanan atau gimana? Alhamdulillah kalau di sini ketat dan sangat-sangat disiplin sekali, Pak. Karena rakyatnya ibaratnya ada anjuran dari kerajaan itu memang garanti suruh diam, tapi di sini kan penduduknya sedikit, Pak. Jadi kerajaan seandainya memikirkan penduduknya memang sangat-sangat bisa. Ada sih yang memang tidak ada jaminan dari kerajaan karena dia itu tidak punya fasilitas kerajaan. Tapi kalau yang punya fasilitas kerajaan kayak pekerja pabrik besar yang ke kerajaan, yang pekerja ibaratnya pejabat-pejabat di kerajaan itu punya gaji tetap dalam masa 1 bulan, Pak. Punya gaji tetap. Kalau misalkan selain bertanam sendiri untuk dimakan sendiri kan masih perlu bahan makanan, misalkan beras atau keperluan yang lain itu toko-toko atau supermarket buka nggak, Mas? Buka, Pak, tapi cuma bukanya di masa benar-benar lockdown itu 2 jam satu hari, Pak. Jam 5 sore sampai jam 7. Oh, hanya 2 jam. 2 jam. Kalau pagi juga 2 jam. Jam 6 sampai jam 8. Jam 8 sudah suruh tutup. Tapi sekarang lebih ketat lagi, Pak. Pengecekan dari negara asing, dari penduduk tetap,
punya permit, punya IC atau kurang kosongan, semua diseser sekarang Pak. Mulai penertiban, benar-benar penertiban. Kalau memang benar-benar orang kosong dan dia itu terjangkit seperti itu, dia dikarantina dan setelah selesai dikarantina dia dipulangkan ke negara masing-masing. Jadi sekarang berarti masuk Malaysia ini agak susah ya? Bukan agak susah, bukan memang disekat Pak, ini disekat memang nggak masuk Pak. Keluar masuk memang betul-betul disekat sekarang ini. Terus rencana Mas gimana ini? Masih bertahan di situ atau balik ke kampung? Nggak bisa ngomong saya Pak. Mau pulang, mau balik kampung, nggak bisa jalan, mau diam, memang kenyataannya harus diam. Jadi ya, alhamdulillah bertahan dulu lah Pak. Menunggu komitmen selanjutnya, menunggu kabar selanjutnya. Kita mengais rezeki masih terbengkalai di sini Pak. Belum bisa menentukan di mana saya harus jalan. Jadi kita ikutin anjuran-anjuran kerajaan yang memang sudah terselenggarakan sekarang ini. Berarti selama 3 bulan tidak ada kegiatan sendirian. Kegiatannya gimana? Luar biasa ini. Dinikmati Pak, kali sama meresapi nasibnya ini macam mana ini. Karena kita kan nggak tahu sampai kapan ini ya. Ya kurang lebih bulan 7 lah, bulan 7, bulan 8 sudah ada kerjaan Pak. Ini pun sudah ada yang bisa kerja Pak, cuma ya sebagian saja. Dan saya pun memang belum ada kerjaan yang tentu, masih ikut teman sana, ikut teman sini gitu aja. Mas, kalau di situ ada tetangga nggak atau ya orang dari Malaysia atau orang dari Indonesia yang masih tinggal di situ atau bertahan di Malaysia saat ini? Di sini Pak memang sangat-sangat bertahan. Orang ngekos, orang yang sudah dudukin tempat proyek ini tidak ada yang keluar Pak. Tapi masih tinggal di situ berarti ya? Fasilitas sudah masih penuh ini. Nah, ini apalagi hari Minggu ini sudah di rumah semua ini. Kereta-kereta di rumah. Banyak sekali mobilnya. Mungkin kameranya kurang diangkat, Mas. Ya. Mobilnya banyak sekali tapi punya orang kos ini, Pak. Oh, orang kos ya. Punya saya yang kecil itu. Mana, Mas? Si Kancil. Si Kancil ini. Jadi untuk aktivitas di sana transportasi ya, masih ada mobil sama motor. Nah, motornya ini Pak. Ini proyek sebelum selesai aja sudah ada yang order, sudah ada yang pesan ya. Sudah ada yang mendaftar. Ini kalau di Indonesia kayak kos-kosan ya Mas ya. Kalau di sana rumah bentuknya, banyak sekali. Ini satu pintu Pak, satu pintu ini 2 kamar ya. Jadi kita buat di pintu gandeng-gandeng macam ini. Satu pintu ini 2 kamar, jadi sangat-sangat besar sekali di sini. Kalau di Indonesia sudah rumah lah Pak, ini satu pintu ini sudah rumah. Lagi hari Minggu banyak sekali ini penuh. Penuh sekali. Orang Melayu semua, orang Malaysia semua. Tapi itu apa Mas yang tinggal di situ nggak keluar sehari-hari itu nggak keluar atau emang di dalam terus nggak boleh keluar? Ya boleh lah Pak. Kita bersimbang di luar pun nggak masalah sebenarnya Pak. Cuma ya memang orang pekerja. Jadi kalau sudah penat, sudah capek ya sudah duduk di rumah terus. Apalagi orang tempatan sini. Dia pun dapat gaji dari kerajaan, ya santai. Ya. Beda sama kita yang memang masih mencari ya. Masih mencari ini, ya kita harus pandai lah mengatur waktu. Mas, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman yang kebetulan nonton ini atau ke keluarga yang lihat ini bahwa Mas di sana masih ya sehat, bisa beraktivitas seperti biasa, cuma belum sempat pulang Mas ya. Ya,
Terima kasih Pak Sigit atas waktunya. Saya mau menyampaikan salam saya, salam perjuangan orang Indonesia yang sudah kena lockdown di Malaysia ini. Salam semangat, salam berjuang, salam beraktivitas. Dan satu lagi pesan saya, ingat, ini semua bukan kehendak manusia, ini semua kehendak Allah, ini semua kehendak ilahi. Masih diginikan aja sudah kocar kacir manusianya. Jadi kita kembalikan pada diri kita masing-masing semua saudaraku. Apa tujuan kita, apa hidup kita, apa kemauan kita, itu sudah Allah tentukan masing-masing. Dan Allah menguji kita seperti ini hanya satu, kita suruh ingat sama Allah, suruh ingat pada diri kita sendiri. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita itu beraktivitas? Untuk apa kita itu ditakdirkan seperti ini? Hanya suruh ingat sama Allah saja. Dan satu lagi, kebaikan nomor satu utamakan. Kembalikan jati diri kemanusiawi kita. Resapi kehidupan ini, enak gak enak, ayo kita tertawa dah. Allah sudah menentukan jodoh, pati, dan rezeki sudah ada namanya sendiri. Luar biasa. Sudah banyak sendiri. Ya, begitu saja. Mungkin ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan kepada saudara-saudara, saya mohon maaf. Sekarang masih Idul Fitri. Ya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Kami mewakili keluarga saya semua. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wah, ini luar biasa, di hasil bertapa 3 bulan Mas ya bisa. Udah kayak ustadz nih. Iya. Jadi kontraktor riwa-riwi ya saya ini Pak. Wis pokoknya siap melaksanakan apapun. Asal berkah Pak. Tapi Mas ini kan sebelumnya udah pernah ke Malaysia sebelumnya ya, bukan pertama kali ini ya? Bukan, saya tahun 91 sudah masuk ke Malaysia, tahun 91 sampai 96 saya. Lepas itu pulang, tahun 2000 saya masuk lagi, 2001. Tahun 2001 masuk lagi, 2005 saya balik. Setelah itu saya dapat anggaplah rezeki dari Malaysia. Dulunya sudah beraktivitas di rumah yang baik, dengan fasilitas saya yang penghasilan dari Malaysia itu saya jalankan sudah seperti orang lah Pak dulu. Sudah seperti orang, bukan orang-orang kan. Kepengen nanam tembakau Pak, waduh jedot. Tahun 2010 saya kalah dari tembakau. Akhirnya sekarang masih jadi layangan, masih terbengkalai di atas angin, nggak tahu ini Pak kapan saya mau pulang. Ya, terima kasih Mas Is atas ceritanya, kisahnya dari Malaysia yang mungkin terjebak jadi petani di sana ya. Moga-moga ya, semuanya segera berakhir dan kapan-kapan bisa ketemu di Bali lagi Mas. Amin, siap Pak. Suatu saat pasti saya datang di Bali lagi. Saudara saya masih banyak yang perlu saya juga di sana. Ya, terima kasih Mas Is.